Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini kita coba bahas materi yang kita kenal dengan operasi logika ya, operasi logika. Nah, sebelum kita masuk ke materi operator logika atau operasi logika, jadi perintah-perintah atau yang digunakan untuk logika, saya coba ingin mereview sebentar, yaitu di video sebelumnya ini sudah jelas ya dicontohkan bagaimana menginput data mahasiswa ini atas pertanyaan dari salah satu mahasiswa, yaitu bagaimana kalau menginput data mahasiswa itu nama tidak dipisah-pisahkan atau dijadikan satu. Nah, perintahnya kita harus menentukan IO stream, count IO, kemudian saya menambahkan ada window, ada string ya, dimana kita membutuhkan tipe data dengan nama variabel nama. Kita coba menggunakan 25 karakter, kemudian variabel alamat menggunakan 30 karakter, name 20 karakter, jurusan dan jurusan ini 15 karakter. Ini judul, kemudian bagaimana menampilkan input datanya. Ini adalah yang Anda inputkan nama ya. Nama misalnya ini cin titik getLine nama 25. Ini dari sini ya. Nah, getLine ini diambil dari string ya. GetLine ini diambil dari string bla 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 bla. Kemudian ini saya tambahkan yang nama baru perintah fungsi baru, yaitu CLR SCR, artinya clear screen. Kemudian sistem color, nanti perubahan warna. Gotoxi ini adalah go to grafik XY gitu ya. Jadi kalau misalnya 15 berarti pada titik X1 Y-nya 5 gitu. Nah, nanti akan clear screen ini ketika kita sudah menginputkan data nama, alamat, NIM dan seterusnya, dia akan menghilang, kemudian akan mencetak apa yang sudah kita inputkan. Misalnya nama, NIM, alamat, jurusan yang akan dicetak dengan warna yang berbeda. Ini sudah kita contohkan di video sebelumnya. Baik, lanjut saja. Di operator logika ini adalah kondisi berupa ekspresi atau pernyataan dengan nilai kebenaran yang kita kenal dengan bilangan boolean ya. Bilangan boolean itu kenalnya cuma true or false, benar atau salah. Misalnya contoh dari conditional itu y sama dengan ya, penulisannya adalah sama dengan, kemudian x kurang dari 5, a dikali b tidak sama dengan, kemudian karakter sama dengan tanda petik key, misalnya seperti itu. Operator yang digunakan di dalam proses operator logika ini adalah yang pertama, operatornya sama dengannya, sama dengan 2, kemudian tidak sama dengan, lebih besar dari, kurang dari, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, hubungannya ini seperti ini. Contohnya ini adalah y sama dengan karakter tidak sama dengan key, kemudian a dikali b lebih besar dari c, suhu kurang dari 100, hasil lebih besar atau sama dengan target ditambah 10, x kurang dari atau sama dengan 1,3 eksponensial 3 plus 3 ya. Selanjut kita lihat di sini ada yang namanya kondisi yang dapat berupa kombinasi dari beberapa ekspresi. Jadi beberapa ekspresi di atas itu kita bisa kombinasikan dengan yang namanya perintah. Operatornya adalah OR ya. OR tandanya ini dua pagar ya. Dua garis lurus vertikal. Ini operasinya namanya operator. Contohnya seperti ini. V lebih besar dari 60 atau P kurang dari 15. Kemudian operator dan-nya ditulis NN ya, dua kali. Operasinya adalah dan N. Contohnya nilai lebih besar sama atau sama dengan 7 dan nilai kurang dari atau sama dengan 9. Tidak sama dengan tidak sama ya adalah not. Negasi ya, negasi, tidak, bukan, atau not atau negasi. Contoh, suhu lebih besar atau sama dengan 100. Berarti kalau ini iya dinotkan menjadi tidak. Ya, kalau suhunya lebih besar sama dengan 100 iya, kalau kemudian ditidakkan berarti false, tadinya true menjadi false, yang false menjadi true.
Baik, selanjutnya adalah contoh dari operator. Misalnya, dari sebuah persamaan di atas operatornya adalah 3 kurang atau sama dengan 7, atau 5 lebih besar atau sama dengan 7, dan 7 kurang sama dengan atau 6 tidak sama dengan 5, dan 7 tidak sama dengan 9. Nah, proses pembuktian ini kebenaran dari operator logika ini kita proses satu persatu. Yang pertama adalah kalau dinyatakan 3 kurang atau sama dengan 7, 3 kurang atau sama dengan 7, salah satu benar dinyatakan benar. Karena 3 kurang dari 7 benar, sehingga kita pastikan dia adalah operator logikanya benar. Ya. Atau 1 itu benar atau true. Kemudian kalau 7 kurang dari sama dengan 3, 7 tidak sama dengan 3, berarti salah, false ya, false. Kemudian kalau 7 tidak sama dengan 9, berarti benar, karena 7 tidak sama dengan 9. Oke. Kalau 7 lebih besar dari 5, benar kan, 7 lebih besar atau sama dengan 5. Kalau salah satu benar, 7 lebih besar, berarti dinyatakan benar. Kemudian 7 tidak sama dengan 5, pernyataan ini dinyatakan sebagai pernyataan yang benar juga, karena 6 tidak sama dengan 5, true. Kemudian dari hasil true, false, true, false, true, true, kita jadikan satu. Misalnya ini or, jadi satu atau true, or atau, ini atau ya, atau dan false, atau satu true, dan lagi ini karena 7 tidak sama dengan 9 adalah true. Kemudian kita translate 1 ditambah 1 dikali, dan itu adalah kali, or itu atau itu adalah plus, kali 0 ditambah or 1 dikali 1, sehingga hasilnya adalah 1 tambah 1 dikali 0 tambah 1 kali 1 adalah 1. Jadi pernyataan ini jawaban kondisinya adalah true or false ya. Jadi yang namanya penjumlahan di dalam boolean itu tidak ada dua ya. Jadi pernyataan 1 ditambah 1 karena di boolean itu kenalnya cuma 0 dan 1, true or false, tidak ada angka 2 di boolean. Oke. Karena bilangan biner itu kenalnya cuma true or false, benar atau salah, 1 atau 0 gitu ya. Ini contoh lain Anda bisa pelajari. Nanti ada contoh kita buktikan dengan program. Selanjutnya adalah perintah-perintah operator logika ini sebetulnya kita fungsikan untuk membuat suatu program yang namanya struktur cabang if. Nah, di dalam struktur cabang if ini adalah branching atau kondisional. Jadi kalau di awal kita sudah bahas, kalau kondisional itu kalau jalanan macet di salah satu yang setiap kita lewati macet, kita harus cari alternatif lain. Nah, itu disebut branching atau kondisi. Setiap kondisi kita dikondisikan. Contoh misalnya ini cabang if. Nah, ini ada semacam simbol flowchart ya, harus Anda pelajari juga nanti bagaimana flowchart. Apakah kondisinya benar? Kalau iya, di blok operasi ini dilakukan. Kalau tidak, keluar. Kemudian contoh juga ini, skor lebih besar atau sama dengan, maka rekor pecah. Kalau tidak, keluar dari program. Nah, contoh programnya sederhananya seperti ini. Anda bisa coba nanti include IO stream, con.io dan seterusnya. Nah, Anda punya tipe data integer, rekornya Anda tulis misalnya 72. Kemudian Anda punya variabel yang namanya score. Ada variabel record, ada variabel score. Ya. Nah, kita coba cek dengan masukkan skor Anda. Nah, skor Anda dimasukkan seperti ini. Program jika skor lebih besar sama dengan record, maka selamat, Anda pecahkan rekor. Ini contoh aja. Jadi kalau misalnya Anda run ini program,
Anda diperintahkan untuk memasukkan berapa skor Anda. Kalau Anda ketik misalnya 75, maka selamat, Anda pecahkan rekor. Tapi kalau misalnya Anda masukkan 71 atau 70, maka dia akan keluar program. Jadi program itu tidak memberikan pernyataan apapun, dia keluar, ya. Oke, yang berikut adalah contohnya dalam ini, misalnya gini. Tipe data Anda gunakan nilai. Oke, nilai sama dengan 60 didapat. Itu ada punya variabel nilai dan variabel didapat. Oke. Kemudian Anda lihat di sini. Masukkan nilai Anda. Inputnya adalah didapat. Yang Anda dapatkan nilainya itu berapa? Jika yang didapat lebih besar dari nilai, maka selamat, Anda lulus. Oke. Jika tidak, dia akan keluar. Jadi kalau misalnya Anda masukkan nilai Anda, misalnya Anda dapat nilai 61, Anda input nilai 61, berarti Anda lulus. Apalagi di atas 60, 70, 90 dan seterusnya gitu ya, Anda pasti dinyatakan lulus. Tapi kalau misalnya begitu nilai Anda 59, Anda masukkan saja 59, dia akan keluar dari program dan Anda tidak akan keluar kalimat selamat untuk Anda yang lulus gitu ya. Selanjutnya adalah ini adalah if else itu sebetulnya if else itu hanya jika iya maka dilakukan, jika tidak apa yang dilakukan, itu sebetulnya. Jadi ada blok instruksi ya, ada kondisi jika iya. Nah, bedanya adalah kalau yang di if itu hanya satu, tulis record ke bawahnya ini 3 langsung keluar. Tapi kalau di if else ini ada blok instruksi 1, ada blok instruksi 2. Jika kondisi terpenuhi, maka blok instruksi 1 dilakukan. Jika tidak terpenuhi, blok instruksi 2 yang dilakukan. Oke. Lanjut contoh misalnya ya. Misalnya ini yang tadi kita coba untuk mencoba bilangan bilangan operator logika tadi. Ya, kita coba operator logika. Nah, misalnya seperti ini. A dan B ya, kita punya input integer, tipe data integer, variabel A dan variabel B, kita inputkan A dan B. Kalau jika pernyataan A lebih besar dari B, ya jika A benar. Jika tidak, else ini adalah jika A lebih besar atau sama dengan B, akan dicetak benar. Jika tidak, else itu artinya jika tidak. Ya, else itu artinya jika tidak. Nah, gitu ya. Else itu artinya jika tidak benar, maka yang dicetak adalah salah. Nah, kalau ini kita run, kita masukkan misalnya A-nya berapa nih? A-nya 5. B-nya berapa? B-nya 7. Oke. Berarti apakah 5 kurang dari 7? Benar atau salah? Kalau seperti ini. Jawabannya pasti benar. Oke, kita coba lagi run ya dengan yang lain. Nih, misalnya A-nya 7. Oke, enter. B-nya berapa? B-nya 6 misalnya. Berarti apakah 7 kurang dari 6? Benar atau salah? Salah. Karena A adalah 7, B-nya 6, berarti pernyataan ini adalah salah. Baik, kita lanjut. Yang pernyataan untuk untuk logika yang panjang, yang komplit seperti ini. Ya, ini contoh yang di soal di atas seperti ini. Ya, pernyataannya adalah satu semua kita masukkan or-nya, dan-nya dan seterusnya. Kalau benar, dia akan benar. Kita lihat benar. Nah, hasilnya adalah benar. Jadi, kalau semuanya kita gabungkan semua kondisi operator logikanya kita masukkan semuanya, kalau dia dinyatakan semuanya benar, dia akan benar. True, artinya true, benar. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita coba ganti. Ini tidak dengan or, tapi kita gunakan dan kita ganti. Benar atau salah? Kita buktikan, kita lihat bahwa pernyataan itu adalah salah. Jadi
uh, pernyataan ini logika operatornya ini adalah semuanya dinyatakan salah. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita lihat yang if else. Ya, if else yang lain juga Anda bisa menggunakan perintah yang namanya untuk menentukan bilangan ganjil atau genap yang Anda masukkan. Misalnya seperti ini, ya. Ini Anda punya tipe data integer bilangan, masukkan bilnya, kemudian ditanya bil modul. Nah, persen ini artinya modulus itu sisa bagi. Jika bilangan dengan modulus 2 sama dengan 0, maka genap. Kalau tidak, berarti 1. Kalau misalnya gini, 2 dibagi 2 nggak ada sisanya, 0, berarti benar. Kalau 3 dibagi 2 pasti ada sisa 1, berarti bilangan itu ganjil. 7 dibagi 2 berapa? 3, kan masih ada sisa 1, berarti bilangan angka 7 itu ganjil. Oke, kita buktikan bahwa program ini benar ganjil atau genapnya. Kita cobakan di programnya seperti ini, ya. Kita cobakan. Oke, berapa bilangan yang Anda masukkan? Misalnya 5, 6, 7, udah tahu kan pasti ganjil. Nah, 5, 6, 7 adalah bilangan ganjil. Kita coba lagi. 78 pasti bilangan genap. 78 adalah bilangan genap. Ya, itu contoh dari untuk menentukan bilangan ganjil dan bilangan genap yang Anda inputkan. Jadi if benar genap, jika tidak ganjil, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah ini program disederhanakan, ya, sama aja ini programnya disederhanakan. Bisa Anda tulis program seperti ini, Anda bisa coba nanti. Selanjutnya adalah contoh untuk pembuatan password. Biasanya kalau misalnya Anda masuk ATM dengan PIN tertentu, Anda punya PIN yang Anda masukkan itu berapa, ya contohnya seperti ini, ya. Nah, ini juga untuk menentukan password atau nomor PIN di dalam program yang ini program sederhana untuk menentukan bahwa penentuan PIN di ATM itu juga dengan menggunakan ini. Jadi PIN, misalnya PIN Anda berapa? Karena Anda di sini adalah PIN Anda tahu adalah PIN-nya 123, Anda enter bahwa PIN Anda benar. Jadi kalau salah, dia tidak akan menjawab benar, gitu ya. Kalau misalnya Anda masukkan 342, Anda enter, PIN Anda salah. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah contoh if else, ya. Untuk if else ini adalah untuk memasukkan yang Anda masukkan karakter atau huruf, ya. Kalau Anda masukkan huruf, dinyatakan bahwa huruf A yang Anda masukkan. Kalau di luar huruf, berarti karena kita menggunakan tipe data char, yang Anda masukkan adalah karakter, jadi huruf. Jadi kalau Anda masukkan angka, dia tidak akan menjawab. Nah, ini terakhir. Jadi Anda bisa else itu bisa berkali-kali. Ini contoh yang paling sederhana. Misalnya Anda masukkan nilai, Anda dapat nilai berapa? Kalau dapat 80, nilai lebih besar dari 80, berarti Anda mendapat grade-nya, hurufnya atau grade di sini, ya. Istilahnya apa? Grade-nya atau ya nilai huruf, gitu ya, atau sama nilai. Jadi sama, misalnya di sini Anda grade A, grade, gitu ya. Anda mendapat grade B, misalnya gitu. Kemudian di sini Anda gunakan dapat grade C. Di sini Anda dapat grade D, ya. Di sini Anda juga dapat grade E. Nah, gitu ya. Kalau misalnya ini kita cobakan, ya, kita coba. Anda lihat di sini
ya, seperti ini. Kalau nilai Anda 80, pasti Anda di atas 80 berarti Anda dapat A. Yang salah. Kita coba nilai. Jadi bukan ini ya. Jadi di sini adalah grade ya. Grade. Bukan nilai, tapi grade. Di sini bukan ini, jadi sini nil ya. Nil, if nil bukan nilai. Yang kita inputkan, yang kita bandingkan itu adalah nilai, bukan nilai tapi nil. Jadi sini Anda put nil, floatnya adalah nil. Oke, Anda lihat. Nah, kalau Anda masukkan misalnya, karena kita menggunakan tipe datanya adalah float atau tipe datanya adalah bilangan pecahan, misalnya kita masukkan 70,5. Berapa ini? Anda dapat grade apa? Kalau 70,5. Anda dapat B. Karena 70 lebih ya. 70,5 itu adalah lebih dari 70. Makanya dimasukkan, Anda masuk ke grade B, 70,5. Sekarang kalau misalnya Anda masuknya jangan 70,5. 70,4. Dapat apa Anda? Masih B, karena lebih dari 70. Ya, lebih dari 70. Oke. Kalau Anda dapatnya misalnya selain dari 50, Anda misalnya misalkan Anda dapat 45,9. Ini kan berapa nih? 50 ya. 50 ya. Anda dapat, kalau 50 terus dapatnya apa? D ya. Coba kita lihat. Anda dapat E karena kurang dari 50. Ya, 45,9. Sekarang kalau misalnya saya input 49,9, Anda dapat D atau dapat E? Ya, lihat. Dapat E. 0,1 saja Anda kurang, Anda masuk ke dalam grade E. Padahal 49 tinggal tambah 0,1 aja udah 50 dan dapat D harusnya. Gitu ya. Jadi kalau sama juga kalau misalnya Anda mau dapat A, tiba-tiba nilai Anda kurang 1. Ya. 79,9. Harusnya kan udah 80 ya. Tapi Anda dapat B. Nah, gitu. Oke, kita coba nanti. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, coba dipelajari. Nanti ada tugas. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.